Bab 2327. Darah melonjak. Suara gemuruh terus-menerus bergema di tubuh bocah nakal tua itu. Pada saat ini, bocah lelaki tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun, menikmati rasa sakit sepuasnya. Itu adalah rasa sakit, tetapi juga mewakili kehidupan baru. Perasaan menyegarkan seperti itu sangat nyaman. Bocah nakal tua itu gemetar sangat parah. Setiap inci kulit di tubuhnya melayang, seolah-olah ada napas yang mengalir liar di tubuhnya, dan itu mengejutkan untuk dilihat. Luar biasa, saya benar-benar tidak menyangka bahwa air di kolam umur panjang ini memiliki vitalitas yang begitu kuat. Grey Z tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia baru saja membawa ceret air kolam kembali, dengan efek magis, memungkinkan seorang lelaki tua yang kelelahan di ambang kematian untuk dilahirkan kembali. Berapa banyak vitalitas yang akan dihasilkan oleh kolam air itu? Grey Z tidak berani berpikir bahwa bekas kolam umur panjang adalah hal terpenting di Istana Kayangan. Itu bisa memelihara vitalitas yang luar biasa. Sudah cukup untuk melihat bahwa Istana Kayangan kuat pada awalnya, tapi sekarang hancur. Musuh macam apa yang bisa membuat Istana Kayangan seperti ini? Bocah nakal tua itu mengejang sangat parah. Jelas, rasa sakit yang dia alami saat ini berada di luar imajinasi orang biasa, tetapi dia masih tidak mengeluarkan suara. Grey Z tahu bahwa dia takut Ayudhya di luar akan sedih ketika dia mendengarnya. Orang tua ini, keras kepala dari keras kepala, tetapi kadang-kadang cukup lucu. Dia tidak berani pergi, dia hanya berdiri di sana menunggu dengan tenang hingga bocah nakal tua itu sembuh, agar tidak mengalami kecelakaan, dia bisa menghadapinya tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, gerakan bocah nakal tua itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil, dan cahaya merah di wajahnya berangsur-angsur meningkat. Dia perlahan membuka matanya, menghela nafas panjang, dan dengan hati-hati merasakan perubahan di tubuhnya. Bagaimana? Grey Z bertanya. Dilihat dari ekspresi bocah nakal itu, dia pasti berhasil. Dia mungkin tidak bisa hidup lama, tapi setidaknya dia bisa hidup lebih lama dan hidup untuk waktu yang lama. Luar biasa. Merasakan darah yang mengalir di tubuhnya, bocah lelaki tua yang nakal itu merasa seolah-olah dia tiba-tiba menjadi lebih muda. Perasaan seperti itu, sudah lama dia tidak merasakannya. Dia mengangkat tangannya, meremas tinjunya, kekuatan yang kuat, seolah-olah dia tidak bisa menahannya. Dia ingin menemukan seseorang untuk bertarung sekarang dan memberikannya penyegaran yang baik. Luar biasa. Kolam umur panjang benar-benar ajaib, ternyata nyata. Kata bocah nakal tua itu. Grey Z, terima kasih banyak, kamu memberiku hidup. Ini sangat besar. Grey Z hanya tersenyum, tapi dia tidak berani menerimanya. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk memberikan kehidupan bocah nakal tua itu. Ayudhya mau menerimamu sebagai guru. Saya seorang ayah, dan saya tidak bisa menahannya. Candanya. Hahaha, muridku yang berharga yang mencintaiku. Berbicara tentang Ayudhya, bocah nakal tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Ayo, guru ada di sini. Hahaha, guru datang untuk bermain denganmu. Melihat ekspresi ceria dari orang tua yang keras kepala itu, Grey Z akhirnya merasa lega. Setelah beberapa saat, teriakan gembira Ayudhya datang dari luar. Guru. Itu adalah suara Ayudhya dan tawa bocah nakal tua itu. Grey Z mengikuti dan keluar. Di halaman, Ayudhya dengan gembira berlari mengelilingi bocah lelaki tua yang nakal itu.
Bocah lelaki tua yang nakal itu tampaknya dengan senang hati menunjukkan kepada Ayudhya bahwa dia masih muda, berharap janggutnya menjadi hitam. Dia memeluk Ayudhya, menghentak kakinya, dan melompat. "Ah-haha!" Ayudhya berteriak. "Guru yang luar biasa. Guru terlalu kuat. Guruku adalah yang terbaik." Hati bocah tua akan meleleh, memegang Ayudhya seperti walet, untuk menunjukkan gerak kaki ringan mereka sepenuhnya. Seluruh halaman penuh dengan tawa gembira mereka. Menjadi tua dan muda itu menyenangkan. Benar-benar tidak terduga bahwa air di kolam panjang umur sangat ajaib. Juan Ander berjalan mendekat. "Kakak, bisakah kita semua menjadi abadi?" Bab 2328. Dunia bawah tanah. Grey-Z memberinya tatapan putih. "Apa yang kamu pikirkan? Hal semacam ini juga memiliki kondisi penggunaan tertentu, dan orang biasa tidak tahan." Juan Ander tersenyum. "Saya akan mengikuti latihan sekarang. Apakah aku masih punya waktu?" Grey-Z terlalu malas memperhatikan dia. Dia sedikit mengernyit. Bocah nakal tua itu masih hidup, tetapi dia juga tahu ada hal-hal yang akan lebih merepotkan. "Mungkin, cukup masuk akal, bahkan meski kamu tidak bisa hidup selamanya, tetapi jika itu bisa membuat orang melangkah lebih jauh, itu perlu," gumamnya. Juan Ander hanya bercanda, tetapi melihat ekspresi serius Grey-Z, dia tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Grey-Z pergi jauh ke dalam terowongan kali ini. Dia pasti telah melalui banyak hal dengan serigala serakah, dan dia pasti tahu banyak. Dia telah bersama Grey-Z begitu lama, dan tidak tahu apa arti ekspresi Grey-Z. "Ada masalah?" tanya Juan Ander. "Sepertinya." Grey-Z mengangguk. "Itu juga mungkin masalah besar." Ingatan di benaknya tidak bagus. Selain adegan perang, adegan pedang, lampu dan pedang, darah mengalir di sungai, ada juga satu hal. Ruang bawah tanah. Sama seperti keberadaan istana surgawi, ada juga tempat misterius yang disebut katakombe. Dan kehancuran istana surgawi adalah karena ulah mereka yang merangkak keluar dari gua. Memiliki sesuatu seperti kolam panjang umur hampir merupakan mukjizat, tetapi istana kayangan masih bisa hancur dan berubah menjadi reruntuhan, cukup untuk melihat betapa menakutkannya orang-orang di ruang bawah tanah itu. Grey-Z tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi jika begitu banyak yang terlibat sekarang, tetapi pada titik ini, hal-hal tampaknya ditakdirkan. Tidak peduli bagaimana dia memilih, dia akhirnya akan sampai pada titik ini. Juan Ander menarik napas dalam-dalam, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. "Dalam hal ini, apakah kita tidak memiliki banyak masalah? Rose City hingga hari ini, semuanya merepotkan." Dia tertawa. "Ya, jika tidak ada masalah suatu hari nanti. Aku tidak terbiasa." Grey-Z meliriknya dan kemudian tertawa, seolah-olah memang begitu. Masalah. Mereka tidak pernah kekurangan masalah. Selama ada masalah, itu untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, itu mereka harus menyelesaikan masalah, atau di jalan untuk menemukan masalah, dan mereka tidak pernah berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Juan Ander, tanpa mengatakan apapun. Grey-Z perlu memilah ingatan dengan jelas sendiri, untuk memahami apa itu ruang bawah tanah, orang macam apa yang ada di sana, dan perubahan apa yang telah dialami tubuhnya setelah melewati kursi naga giok putih. Semua ini telah melampaui kognisinya sejak lama. Dia tahu bahwa di masa depan, hal-hal seperti itu hanya akan meningkat dan hanya akan terus melampaui kognisinya sendiri.
Karena wajah sebenarnya dari dunia ini secara bertahap muncul di depan matanya. Ini adalah tantangan sekaligus peluang, tergantung bagaimana memahaminya. Grey Z berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa melihat siapapun. Dia diam di ruang belajar, memikirkan masalahnya, dan tidak ada yang mengganggunya. Mereka semua tahu bahwa Grey Z sekarang sedikit berbeda dari masa lalu. Mereka ingin memberi Grey Z lebih banyak waktu dan lebih banyak kebebasan untuk dirinya sendiri. Dalam ruang belajar, Grey Z duduk di sana bersila dan memejamkan mata. Dalam benaknya, ingatan itu terus berputar, dan adegan-adegan itu diputar berulang-ulang. Dia ingin menangkap beberapa petunjuk penting, tetapi dia tidak bisa menangkapnya sepanjang waktu. Kecuali kata ruang bawah tanah, dia tidak tahu apa-apa. Apa itu ruang bawah tanah? Di mana ruang bawah tanah itu? Bagaimana saya harus masuk lagi? Akankah orang-orang di dalam keluar lagi? Bagaimana istana kayangan dihancurkan dulunya? Semua ini tidak diketahui, dan tidak ada petunjuk dalam ingatan itu. Setelah waktu yang lama, Grey Z menghela nafas, membuka matanya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara lain selain bersiap.